Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Listiani Hanifah dari SMP Nida Al-Quran, calon guru penggerak angkatan 8. Saya ingin mempresentasikan tugas modul 1.2 koneksi antar materi. Keterkaitan antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang juga dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, yaitu prinsip pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Beliau mengedepankan nilai-nilai dan karakteristik penting dalam proses pembelajaran dengan penekanan pada peran dan nilai guru penggerak dalam mencapai tujuan pendidikan. Beberapa nilai dan karakteristik tersebut antara lain keberpihakan kepada murid, kemandirian, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dalam konteks ini, mari kita lihat keterkaitan pemikiran Ki Hajar Dewantoro menggunakan metode 4F, fact atau peristiwa, feeling atau perasaan, finding atau pembelajaran, dan future atau penerapannya dalam pembelajaran. Yang pertama, kondisi pembelajaran di era globalisasi, di mana dunia sudah tanpa sekat dikarenakan kemajuan teknologi, menuntut perubahan yang adaptif namun tetap mempunyai filter. Kami merasakan betapa pentingnya pendidikan yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan murid. Dalam pembelajarannya, melalui pengalaman, menyadari perlunya pembelajaran yang memperkuat identitas, budaya, dan karakter bangsa. Sedang dalam penerapannya, dalam pembelajaran, prinsip ini mendorong guru untuk mempertimbangkan konteks dan kebutuhan murid serta mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, SMP kami adalah sekolah berbasis pondok pesantren dengan kuota yang terbatas, namun kami merasa terpanggil untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada semua golongan masyarakat, termasuk yang kurang mampu. Dalam pembelajarannya, melalui sekolah dan pondok yang menerapkan pendekatan pendidikan yang inklusif, menekankan kemandirian dan kolaborasi antara murid dan guru. Sedang dalam penerapannya, dalam pembelajaran, pendekatan inklusif ini memungkinkan guru untuk memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan individu dan mendorong kolaborasi antara murid dalam pendidikan atau pembelajaran agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang menekankan pentingnya refleksi dalam pembelajaran, kami juga merasakan bahwa refleksi adalah kunci untuk pemahaman yang mendalam dan pengembangan diri. Dalam pembelajaran, Ki Hajar Dewantoro mendorong murid dan guru untuk secara teratur merefleksikan pengalaman belajar mereka dan mengaitkannya dengan pembelajaran selanjutnya. Dalam penerapannya dalam pembelajaran, refleksi menjadi alat penting untuk meningkatkan pemahaman, merumuskan tujuan belajar, dan mengevaluasi kemajuan. Yang keempat, Ki Hajar Dewantoro mempromosikan nilai-nilai keberpihakan kepada murid dan inovasi dalam pendidikan. Ki Hajar Dewantoro merasakan bahwa setiap murid memiliki potensi unik yang harus dihargai dan penting untuk terus berinovasi dalam metode pengajaran. Dalam pembelajaran, Ki Hajar Dewantoro mengadvokasi pendekatan personalisasi pembelajaran yang memungkinkan murid untuk mengembangkan potensi mereka sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Sedang dalam penerapannya dalam pembelajaran, pendekatan personalisasi ini mendorong guru untuk memberikan perhatian individual kepada murid, mendorong kemandirian, dan menciptakan lingkungan yang inovatif. Kesimpulannya, keseluruhan pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta nilai-nilai dan karakteristik penting dalam pembelajaran mempengaruhi pemahaman kita tentang pendidikan. Prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam pembelajaran. Di sini, peran dari guru penggerak menjadi sangat penting untuk dapat menerapkan nilai-nilainya dan untuk memastikan bahwa pendidikan memenuhi kebutuhan serta perkembangan murid secara holistik sambil menghargai identitas dan budaya mereka. Demikian pemaparan saya tentang keterkaitan atau koneksi materi modul 1.1 dan modul 1.2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.